Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam bincang atau ngobrol-ngobrol santai ala santri. Bersama saya, Muhammad Asad dan Pawata. Sore ini kita kedatangan tamu dari cukup jauh dari Sulbar, tepatnya di Majene. Di depan kami ada Ustadz Muhammad Girbal Fakhrudin. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, perjalanan tadi malam gimana Ustadz? Ya, perjalanan dari Sulawesi Barat ke Sulawesi Tengah ini ya jarak yang lumayan jauh, tapi alhamdulillah kita sebisa mungkin perjalanan yang jauh ini kita mau menikmati suasananya, dan alhamdulillah tambah lebih kita mampu menikmati setelah sampai di Palu dan bertemu dengan teman-teman yang ada di sini. Alhamdulillah. Girbal dalam kunjungan ke Palu ingin bersilaturahim dengan jamaah di Palu. Alhamdulillah beliau bersama dengan Ustadz Sodik Alatos dan 2 orang lainnya, 4 orang. Alhamdulillah mereka sehat-sehat semua dan di perjalanan tidak menemui kendala yang berarti. Oke, kita lanjut. Kita ngobrol-ngobrol santai ya. Ustadz kan sekarang ini lagi viral itu apa teroris atau apalah, hijrah atau istilahnya Islam secara ritual atau secara simbolik. Gimana kita bisa mungkin Ustaz menjelaskan ya, gimana Islam secara ritual atau dan Islam secara spiritual. Gimana pandangan Ustaz? Oh iya, terima kasih Adinda aku. Alhamdulillah ini yang kita lihat sekarang ini, fenomena sekarang ini yang muncul di permukaan, pengamalan-pengamalan keagamaan. Kadang yang kita lihat yang muncul di permukaan ini adalah pengamalan-pengamalan keislaman yang kadang sekedar mencukupi diri dalam hal-hal pengamalan secara ritualnya saja. Artinya pengamalan secara ritualnya saja, secara religiusnya saja, ini kadang tidak memberikan Islam, menggambarkan Islam yang lebih soft, lebih santai, lebih memberikan kebahagiaan hidup, lebih ketenangan hidup, tapi malah kayak ada suasana pengamalan Islam yang kadang kaku, kadang ya dipaksa ada, atau suasana pengamalan keislaman yang kita lihat kalau kita anggap terlalu formalistik. Nah, dan ini akhirnya tidak pengamalan keislaman ini, pengamalan keislaman seperti ini kadang tidak masuk secara spirit kita, secara kebatin kita. Ya Ustaz, mungkin Ustaz bisa jelaskan bagaimana bentuk-bentuk dalam masyarakat itu Islam secara ritual. Kan seperti kita ketahui sekarang ini musim-musim hijrah, ada orang yang dulunya tidak berjenggot, kemudian dia berjenggot, ada dulu tidak pakai gamis, terus pakai gamis, ada yang dulunya tidak berjilbab, kemudian berjilbab, ada juga yang sudah berjilbab tapi kemudian di jilbabnya lebih panjang lagi, lebih longgar lagi. Ya, atau dulu nggak pernah ke masjid, terus rajin ke masjid, itu gimana melihat fenomena ini? Fenomena ini kita apresiasi, artinya sudah lumayan bagus. Tapi yang kita bisa lebih pahami lagi bahwa Islam itu tidak cukup sampai di situ. Nah, artinya kalau kita ingin masuk kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, bahwa pengamalan Islam secara ritualistik saja, secara formalistik, secara fikih syariatnya saja, seperti itu, tidak cukup untuk memberikan Islam yang lebih enak, bahkan yang lebih rahmatan lil alamin, lebih membuat kita di dalam kehidupan ini lebih bisa menjanjikan kebahagiaan baik secara lahiriah maupun batinnya. Iya, saya pernah mendengar, saya cuma lupa ingat ya, bahwasanya jangan kau melihat seberapa banyaknya orang bersolat, seberapa seringnya dia berpuasa, tapi lihat kelakuannya di masyarakat. Kadang orang
melakukan ritual. Tapi secara spiritual tidak berbarengan, tidak Ya. sekufu. Ya, tapi saya katakan lagi ini, kedua pengamalan Islam ini bukan hal yang selalu perlu kita saling tolak belakang. Kita harus benturkan berhadapan-hadapan. Ya. Akan tapi pengamalan Islam ini adalah kedua-duanya kita butuhkan. Pengamalan Islam secara ritual sekaligus sebisa mungkin ritualnya itu menilai spiritual. Nah, artinya ketika kita mengamalkan Islam secara fikih syariat harus ditindaklanjuti dengan Islam secara spiritual. Jadi bukan hal yang kita bentur-benturkan berhadapan-hadapan, tapi minimal ini Islam adalah hubungannya secara rutbatan, artinya secara klasifikasi dari tadi kelas rendah menjadi Islam secara kelas tinggi. Oh iya. Bisa jelaskan apa itu kategori-kategori atau tahapan-tahapan dalam beragama tadi? Kalau kita bisa membedakan, ada minimal 3 titik perbedaan antara Islam religius atau kita sebut dengan Islam sekedar ritual saja dengan Islam spiritual. Kalau kita bahasakan Islam kulit dan Islam isi, Islam kulit sekedar kulitnya saja, tidak masuk sampai pada substansi dan isinya. Ada 3 perbedaan. Islam religius atau Islam ritual saja itu kadang perbedaannya ketika masuk di dalam pemahaman keyakinan ketuhanan. Apa maksudnya keyakinan ketuhanan? Islam yang sekedar memahami Islam religius kadang mencukupkan diri pemahamannya, melihat keyakinannya, melihat bahwa ketika berkeyakinan dengan Tuhan sekedar mengatakan Allah maujud, selesai. Allah ada, selesai. Tapi kalau orang yang punya pemahaman yang lebih dalam, spiritualnya lebih dalam tentang ketuhanan, dia tidak cukup mengatakan Tuhan ada, tapi lebih daripada itu dia harus mengatakan bahwa Tuhan dekat dengan saya, Tuhan selalu bersama saya. Sehingga pemahaman seperti ini membuat orang yang pendekatannya Islam spiritual, dia lebih mawas, dia lebih menjaga diri untuk dari hal-hal yang bisa mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Dia akan tidak mengganggu orang, dia tidak akan korupsi, dia tidak akan mengatakan, Tuhan tidak melihat saya, Tuhan tidak bersama saya. Walaupun dia mengatakan Tuhan ada, tapi dia tidak dalam kondisi mengatakan, saya tidak boleh berbuat begini. Kenapa? Karena Tuhan lagi bersama saya. Tuhan dekat dengan saya. Kalau kita lebih masuk lagi, ini mungkin masuk di dalam konsep tasawuf atau bahasa irfan, adalah konsep musyahadah dan al-muqarrabah. Musyahadah yaitu selalu dalam posisi merasa bahwa Tuhan senantiasa menyaksikan dirinya, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk berbuat sesuatu yang merusak kelakuan dia karena dia sementara disaksikan oleh Tuhan. Dia dalam pengawasan Tuhan. Nah, begitu juga selanjutnya al-muqarrabah. Dia selalu merasa dekat dengan Tuhan. Dengan rasa dekat ini, dia merasa bahwa dia tidak boleh mengkotori dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Akhirnya lebih mendalam. Tidak mengganggu orang, tidak korupsi, tidak melakukan kejahatan. Walaupun di saat itu dia berada dalam suasana sendiri, sepi, atau dalam keramaian. Nah, itu yang perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, Islam ritual dengan Islam spiritual. Kalau Islam ritual itu, dia sekedar fokus mengamalkan ajaran-ajaran secara ritual, secara fikih syariat, untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Artinya setelah dia melaksanakan kewajiban, selesai. Tapi kalau orang yang sadar dengan Islam spiritualnya, pengamalannya, bahwa nilai ibadah, nilai ritual yang dia laksanakan, katakan dia sholat, dia puasa, dia senantiasa bawa di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dia seorang berprofesi pegawai negeri, dia akan bawa ke kantor. Kalau dia seorang pedagang di pasar, sholatnya, puasanya, hajinya, dia senantiasa bawa ke kantor. Apa yang dia bawa? Bukan sholatnya, nilai puasanya, nilai sholatnya, nilai hajinya yang dia bawa ke kantor. Sehingga nilai-nilai ini membuat dia untuk senantiasa untuk berada pada posisi memperbaiki diri. Itu perbedaan yang kedua. Yang ketiga adalah Islam religius atau Islam ritual ini
dia melihat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekedar ibadah-ibadah mahdo saja. Artinya ketika ada yang berhubungan dengan muamalah, kadang dia berpikir tidak ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadah secara definisi adalah maknanya luas. Seluruh aspek gerakan kita, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, selama baik itu dalam bentuk ibadah mahdo maupun sifatnya muamalah sehari-hari, itu bernilai ibadah selama kita niatkan kurbatan ilallah, selama kita niatkan untuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan seseorang ojek, dia bekerja, profesinya seorang ojek, dia keluar dari rumahnya pagi hari untuk mencari nafkah untuk anak istrinya, untuk mencari nafkah. Walaupun ini perbuatan yang untuk menjalankan kewajiban dia sebagai suami, tetapi ini bernilai ibadah setiap langkah-langkahnya. Kenapa? Karena perbuatan dia ini dia niatkan kurbatan ilallah. Jadi hal seperti ini dia menjadi Islamnya lebih bermakna, Islamnya lebih berwarna, Islamnya lebih soft, lebih membahagiakan. Ya, Ustaz, satu sebelum kita akhiri segmen ngobrol-ngobrol santai ala santri sore ini ya. Maaf Ustaz ya, saya mau tanya, ini kan ada orang atau ada sekelompok orang lah atau sebuah kelompok lah, dia merasa bahwasanya ritual dalam agamanya ini harus diwujudkan dalam bentuk sisi spiritual. Nah, sisi spiritualnya itu dia harus praktekkan. Bahwasanya saya mendengar fatwa dari Ustadz, saya mendengar perintah dari Ustadz saya bahwasanya kalau kamu ingin mati syahid, kamu ingin mati dalam keadaan mulia, kamu ya seperti yang terjadi banyak ini, ada orang bom bunuh diri, ada yang menjadi teroris, ada yang menembak yang berlainan agama dengan dia, atau yang membunuh orang yang berlainan keyakinan dengan dia. Karena dia menganggap bahwasanya itu adalah wujud spiritualnya. Dia harus amalkan dalam bentuk menjalankan perintah itu, dan dia akan merasa lebih dekat dengan Tuhan, lebih cepat menemui Tuhan dalam keadaan damai kalau dia melakukan hal tersebut. Gimana pendapat Ustaz? Kalau yang tadi Adinda sampaikan bahwa itu mengatakan, dia mengatasnamakan bahwa ini lebih bagian daripada spiritualitas dia dalam pengamalan agama, sangat jauh. Karena spirit itu adalah konteksnya adalah ya berhubungan dengan ketuhanan. Dan kedua, yang spirit ini selalu memberikan nilai-nilai manfaat, nilai-nilai positif kepada kemanusiaan. Tapi kalau ada yang seseorang melakukan, katakan melakukan mencelakakan orang lain, melakukan bom bunuh diri, melukai orang lain, itu jauh sekali dengan makna spiritual. Artinya mungkin itu dia melakukan secara emosional, ya beda ya spiritual dengan emosional. Jadi itu tadi mungkin dia amalkan ajaran-ajaran dari gurunya, dari ustadznya secara emosional. Artinya tidak melibatkan rasio dan hatinya. Nah, hatinya adalah berhubungan dengan kasih sayang, dengan berhubungan dengan cinta kepada sesama. Selama itu tidak ada ya, ini mungkin pendekatan emosional, pendekatan yang dalam sifatnya mungkin khoyali, fantasi dia, hawa nafsu dia, tapi dia mengatakan ini spirit. Nah, mungkin seperti itu. Ya, berarti itu interpretasi atau apa tafsiran yang salah atau yang keliru tentang teks-teks agama ya Pak? Iya. Ya. Mungkin di sini kalau lagi-lagi, makanya di setiap kita di dalam pengamalan agama, setiap kita ingin mengaplikasikan nilai-nilai agama, membutuhkan sekali yang namanya keilmuan. Nah, tidak hanya keilmuan di sini, kadang kita dibutuhkan rasionalitas berpikir kita, dan sekaligus mungkin kita dibutuhkan adalah pendekatan filsafat untuk sampai pada kebenaran keagama. Kenapa? Karena kita biar tidak masuk kepada yang namanya doktrin, yang namanya pendekatan agama secara emosional, yang pada akhirnya kadang, tanda kutip, membuat seseorang masuk pada jebakan radikalisme dan terorisme.
Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya Ya, yang cukup padat dan bisa mengena pada inti permasalahan. Karena kita dibatasi waktu nih Ustadz, ya, dan ya. mungkin Ustadz masih lelah dalam perjalanan. Kami berdoa semoga Ustadz dan rombongan Amin, amin, amin. tiba di tempat kampung halaman dalam keadaan sehat walafiat. Sekian bincang-bincang atau ngobrol santai ala santri kita kali ini bersama saya Muhammad Asad dan Pawata dan Ustadz Muhammad Kirbal. Fakhrudin ya dari Majene. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.